Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Selamat pagi sahabat yang terkasih. Pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama sebelum menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu juga sepanjang malam kami. Sehingga dalam perlindungan-Mu, kami dapat kembali bangun dalam kondisi yang baik. Dan pada saat ini, kami mohon Tuhan yang boleh pimpin, agar kami dapat memuji Tuhan, dapat mendengarkan renungan firman-Mu, dapat juga untuk menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan lagu dari NKB 183, Dulu Ku Mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Sahabat terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada pasalnya yang ke-15 ya. 1 Korintus 15 ayat 57 akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian saja pembacaan firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya.
Sahabat terkasih, kita saat ini masih ada di masa-masa antara Paskah yang sudah kita rayakan kemarin, beberapa waktu yang lalu maksud saya, dan juga nanti menuju ke peringatan atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak kita mengadakan Paskah ya di sekolah Karis ya. Di sana ada lomba untuk mencari telur Paskah. Beberapa anak tentunya begitu semangat mencari ya. Beberapa mungkin tidak terlalu kelihatan segiat yang lain ya, namanya anak sifatnya memang beda-beda. Tetapi saya melihat bahwa mereka semua punya satu keinginan yang sama, yaitu apa? Menang. Orang kalau ikut lomba tidak ada kok ikut lomba untuk kalah, itu tidak ada ya. Semua pengennya menang. Cuman memang usahanya kelihatannya kok beda-beda. Ada yang wah giat sekali, tetapi ada juga yang santai. Tapi semua pengen menang. Kemenangan adalah menjadi suatu hal yang memang menarik bagi kita manusia. Kalau kita lebih tarik lagi ya di dunia luar gereja gitu. Beberapa waktu yang lalu juga ada rencana untuk sepak bola di Indonesia ya, yang akhirnya dibatalkan. Dan tentunya di sana juga orang pengen menang. Meskipun mungkin kansnya atau kesempatan untuk menang berbeda-beda tiap orang. Tetapi saya melihat bahwa manusia secara umum pasti pengen menang. Berbicara kemenangan, di tadi permainan, ada juga di dalam hal lomba olahraga. Juga ada kemenangan secara rohani. Nah, belum lama ini saudara kita agama lain juga mereka mengatakan mereka adalah hari kemenangan karena sudah melewati satu masa tertentu untuk menahan diri, mengendalikan diri, menahan nafsu dan yang lain. Nampaknya kalau kita amati juga di semua agama demikian ya. Ada agama yang mengajarkan menang terhadap diri, pengosongan diri, dan yang lain. Ada agama lain lagi mengajarkan pengendalian dengan berpuasa pada jam-jam tertentu dalam sekian waktu, setahun sekali. Di kekristenan juga mungkin mengenal beberapa ritual yang mirip. Tetapi ada satu hal, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, bahwa kemenangan yang dipahami oleh orang Kristen itu berbeda. Nah, kita harus melihat bahwa kemenangan yang kita raih itu tidak seperti apa yang dipahami oleh dunia secara umum. Bahwa orang berlomba-lomba atau menahan diri mengusahakan dengan kekuatannya agar bisa menang terhadap satu tujuan tertentu. Misalkan mengendalikan diri, tidak melakukan dosa atau tidak melakukan makan atau minum dalam waktu tertentu. Namun buat kita kemenangan itu adalah anugerah. Nah, coba kita lihat ya. Saya ulangi lagi tadi ayat tadi secara sekilas. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan terhadap apa itu? Kalau kita lihat ayat sebelum dan sesudah yang tadi tidak kita baca secara khusus karena keterbatasan waktu, di sana dikatakan adalah kemenangan atas dosa, atas kuasa dosa, kemenangan atas maut. Itu merupakan hal-hal yang sampai kapanpun tidak mungkin dapat kita usahakan sendiri. Sahabat terkasih, kita adalah orang berdosa sejak kita dilahirkan di dunia ini. Tidak lupa bahwa kita lahir dalam garis keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga apapun yang kita lakukan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menang. Coba saja lihat perjalanan hidup kita. Sudah berapa puluh tahun atau berapa belas tahun mungkin bagi beberapa orang yang lebih muda kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi apakah hidup kita senantiasa menyenangkan Dia? Bukankah terkadang kita masih jatuh di dalam dosa? Jatuh dalam penggunaan mulut bibir kita. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti orang lain, kasar, atau juga menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Atau mungkin juga ada penggunaan mata yang tidak benar untuk melihat hal yang tidak benar. Atau mungkin juga melakukan
ketidakjujuran, atau ada banyak sekali. Hal-hal yang kita lakukan bukan saja di dalam rumah, bisa di luar rumah, bahkan mungkin ada di dalam lingkungan gereja. Di situ kita melihat bahwa kita ini adalah sungguh orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi puji Tuhan bahwa Kristuslah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan. Ketika kemarin kita sudah melihat rangkaian Paskah, bagaimana di Jumat Agung Kristus itu menang melawan maut. Dia menyerahkan dirinya. Dia mau rela mati bagi kita, disalib. Dan hari Minggunya dia bangkit dari kematian. Kemenangan inilah yang dianugerahkannya kepada kita. Dan kemenangan ini memberikan satu pengharapan bahwa kita nantinya, sepulang kita, seselesainya kita dari dunia ini, kita akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Namun sebelum itu, sahabat terkasih, kita juga perlu ingat bahwa kita perlu hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena itu pada ayat yang selanjutnya tadi, juga di sana kalau kita mau baca, kita akan melihat kita diberikan satu perintah. Supaya kita berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga persekutuan dengan Tuhan, di dalamnya jeripaya kita tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan bukan saja nanti di surga, tetapi juga ketika kita di dunia ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kepada kita satu semangat untuk hidup berkemenangan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami satu ingatan bahwa kami tidak pernah berjuang sendiri. Kemenangan yang kami peroleh adalah semata karena anugerah dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan biarlah dengan ingatan akan kemenangan yang Tuhan anugerahkan, kami senantiasa berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup berkemenangan, melawan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Baik kami jemaat maupun para aktivis, maupun juga para pengurus gereja, majelis, pengurus komisi, panitia, semuanya Tuhan. Di masa-masa pergantian musim seperti ini, terkadang tubuh kami tidaklah kuat. Oleh sebab itu kami mohon anugerah-Mu hingga kami boleh kembali disembuhkan, baik dengan istirahat maupun dengan obat yang kami konsumsi. Kiranya semua itu dapat kami lalui hingga kami boleh kembali berkegiatan baik dalam pekerjaan kami, studi mungkin bagi beberapa jemaat maupun juga pelayanan. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa rangkaian acara gereja dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kami kemarin sudah melalui rangkaian sampai hari Paskah, maka ke depan akan ada Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus dan juga Pentakosta, di mana kami akan beribadah juga di GKI Tumapel. Mungkin ada beberapa acara yang bergabung juga dengan GKT. Mohon Tuhan yang boleh berkati, supaya segala persiapannya berjalan dengan baik dan juga lancar, sehingga seluruh rangkaian ibadah itu boleh berkenan pada Tuhan dan memberikan kepada kami suatu kemajuan dan pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan, inilah doa pagi kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian perjalanan hidup kami sepanjang ini maupun seminggu ke depan. Semuanya hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya.
Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.